Yes, ya. Di bis ya teman-teman. Tapi ala-ala aja, nggak lagi jalan. Karena gue pengen nunjukin satu hal buat kalian, ya. Dari bis yang basicnya sasis Mercedes-Benz OH 1626 ini, ternyata disulap jadi kantor. Kantor nggak mesti gedung lagi teman-teman. Bis juga bisa. Ikutin terus. Kita cobain dulu teman-teman. Gimana rasanya bus yang disulap jadi kantor. Ini mewah banget sih. Jadi kalau bisa dibilang ini salah satu karya Baze yang beda lah daripada biasanya motorhome gitu kan seringnya. Ini kalau secara keseluruhan konsepnya luxury bus. Keren banget. Lihat dari lantainya, sofanya, meja, bahkan dinding-dinding sampai langit-langit. Yang gue suka sih ya impresi kayu-kayu dari Takosit ini ya. Ini mewah banget sih, keren. Terus ada tambah-tambahan LED gitu ya dari akrilik, ini keren sih, cakep. Nah, selain itu juga karena memang ini konsepnya mewah, ada beberapa yang pengen gue kasih lihat juga ke kalian. Kalau misalnya nih di bagian situ teman-teman, kita geser dulu ya. Di bagian sini, ini adalah tombol-tombol yang fungsinya untuk mengoperasikan lampu-lampu nih di seluruh kabin ya. Jadi misalnya langit-langit nanti ternyala lagi gitu kan. Sesimpel itu. Oke, kita geser ke sana yuk. Oke, udah di tengah. Gue pengen bicara lebih detail ya. Jadi kalau misalnya ruangan sebesar bis ini, udah pasti kita harus pakai AC lah biar lebih nyaman di dalam. Nah ini ada 3 AC gitu. Dayanya itu 3000 watt. Ya, setara 1 PK lah. Jadi masing-masing 1 PK. Adem lah ya kalau misalnya ada tamu. Kalau kita lihat sofanya 1, 2, 3, 4, ya 4 sampai 5 orang lah bisa diisi gitu kan. Sebelah sana juga dan sisi satunya juga. Berarti sekitar ada 15 orang bisa di dalam kabin. Dengan orang sebanyak itu ya butuh udara yang nyaman ya pastinya. Apalagi ketika pintu tertutup gitu. Terus untuk multimedianya ada 3 TV nih yang ngebantu untuk presentasi karena kan ini office ya. Ya bisa selain buat hiburan bisa buat presentasi juga. Ini smart TV ukurannya 32 inci. Langsung ada 3 difungsikan pada head unit yang ada di tengah ini. Keren ya. Terus juga karena ini ada 3 TV dengan ruangan sebesar ini pasti perlu ada bantuan audio dong. Nah, ini udah ada audio 4 unit dari Bose semua. Di depan tadi ada 2 ya. Di belakang ada 2 tuh teman-teman. Keren nih. Mewah banget sih. Gue sih ngerasain sesuatu yang beda banget di sini. Kalau ngomongin lantai itu bawahnya itu udah vinyl gitu kan. Terus juga dilapis sama karpet bludu. Ini keren banget sih. Mewahnya berasa lah ketika diinjek gitu kan. Nah, ini juga yang bikin gue impress ya. Salah satunya teman-teman, langit-langitnya ini keren banget sih. Ada lapisan akrilik gitu dengan motif diamond. Ini bikin kesan luxury-nya makin berasa gitu. Plus tadi ada lampunya kan. Dan lampunya juga nyalanya elegan lah. Auranya tenang sih, enak. Jadi kalau mau ngantor di sini ya gue rasa nyaman lah ya. Kita geser lagi ke sebelah situ ya. Nah, gue pengen sebelum ke sofa paling ujung, ada juga satu tempat di tengah yang sudah disiapkan. Meja entah untuk naruh sesuatu plus laci-lacinya teman-teman. Dan ada tadi yang gue bilang head unit utamanya nih. Jadi untuk fungsi 3 TV dan audio ini kontrolnya semua dari sini nih terpusat. Ini cakep banget sih, keren ya. Nah di TV-nya itu juga ada port USB-nya kan ya teman-teman. Itu untuk masukin file, untuk memudahkan presentasi lah. Nah di sini juga ada nih. Ini tapi HDMI ya, kayak gitu. Beda kali ya kalau sama yang di TV-nya. Ya bisa colok langsung dari TV-nya, bisa colok langsung dari sini. Nah bergeser lagi teman-teman ke sofa yang ketiga ya. Kenapa ketiga? Karena emang dinamainnya ini TV ketiga nih teman-teman. Yang pengen gue kasih tahu, tadi gue udah bahas ya soal head unit di tengah, ada colokan HDMI juga. Ini mungkin masih masuk akal ketika gue buka laptop di sini mau presentasi dengan TV 3 di sini, terus colok HDMI ke sini, masih deket.
ya kan? Meskipun agak keleweran ya. Yang gue bingung adalah kalau di meja satu mau colok HDMI jauh, caranya gimana ya? Apakah kabelnya harus sepanjang itu gitu kan? Makanya masuk akal buat gua untuk dia menyiapkan USB port di masing-masing TV. Jadi lebih praktis lah ya gitu. Meskipun tetap kalau kita ngomong kontrol pusatnya ada di head unit. Nah, ini juga nih, hampir aja kelewat teman-teman. Baru kelihatan gue sadar. Jadi bisa lihat ya di sini ya. Ini bukan AC, ini jadi bisa dibilang air curtain lah gitu, tirai udara. Jadi kalau misalnya pintu ini dibuka, ya, nanti dia akan secara otomatis nyala untuk niupin udara ke bagian bawah sini biar udara dinginnya tetap terjaga di dalam kabin bus gitu. Gue kasih contoh kali ya. Ini mati nih posisinya. Nah, buka. Dia nyala nih. Mantap ya. Kita tutup lagi kali ya. Smooth moving gitu ya, halus, elegan banget lah. Tinggal klik ngunci, dia mati. Keren ya. Kita geser lagi. Di belakang ada pantry. Tapi sebelum ke situ, gue mau singgung dulu nih part yang ini. Ini bukan beneran ya, ntar malah ada uletnya gitu kan kalau beneran. Ini sintetis ya, bohongan lah ya gampangnya. Kalau misalnya kita kasih sentuhan kayu HPL semua gitu ya, mungkin bosen gitu dengan nuansa elegannya. Ya, jadi ini bisa jadi satu aksen yang bikin lebih seger gitu ya. Gue suka sih, keren. Pantry kecil saja ya, tapi cukup praktis buat menjamu tamu yang ada di kantor bus ini. Di sini ada kulkas domestik. Tinggal buka aja. Nyala, dia bisa masukin minuman, soda-soda gitu kan. Nah tadi yang gue bilang ya, ini audio juga nih Bose, jadi sampai sini nih. Mungkin biar yang di dalam toilet juga bisa menikmati audionya. Terus juga ada dispenser, udah pasti. Gue mau ngasih tahu di bagian bawah, ini tempat naruh galonnya gitu. Keren ya. Praktis sih, rapi. Dan ini ya kompartemen-kompartemen lah ya. Buat naruh gelas, mungkin piring, atau mungkin snack-snack, terus juga apa, minuman-minuman sachet gitu ya. Nah, ya bisa lah tadi ya, bisa buat naruh-naruh. Dan masih banyak laci-lacinya di bawah juga. Itu, oh iya nih, penting. Sampah, jaga kebersihan. Jadi naruhnya sepraktis ini. Cakep sih, gue suka. Pengen lihat toiletnya nih ke dalam. Wow, masuk kali ya. Toiletnya putih semua warnanya dan bersih banget. Ada wastafel juga, ada toiletnya teman-teman, ada gantungan. Nah terus ini juga ada exhaustnya teman-teman. Jadi meskipun AC nggak masuk ke sampai ke toilet, paling nggak kita lebih nyaman lah gitu di dalam toilet karena udaranya terisap keluar gitu ya, bersirkulasi lah gitu gampangnya. Ada cermin juga, bisa buat rapi-rapi, keren. Udah pastinya ada tempat sampah dan oke, gue suka pintunya. Kita keluar lagi teman-teman. Nah, udah hampir semua sebenarnya sih kalau kita ngomongin modifikasi di kabinnya. Cuma gue perlu nyebutin satu hal, ini penting juga. Karena ini nanti oleh si pembeli ya dari Baze, salah satu developer terkenal lah ya di Indonesia. Ini akan digunakan sebagai kantor yang statis gitu, jadi nggak moving. Jadi untuk listrikannya ada dua opsi nih. Bisa colok dari listrik PLN, atau mungkin opsi keduanya adalah pakai genset gitu teman-teman. Terus juga masih soal kelistrikan ya. Mungkin penting gue untuk sebutin di sini setiap meja ada colokannya. Cuma gue ngerasa ini cuma satu gitu. Kayaknya kalau ditambahin lebih asik kali ya. Barangkali dari tamu-tamu yang dijamu butuh gitu untuk supaya listrik tambahan, entah untuk charging atau mungkin untuk nyalain laptop kayak gitu. Dengan modifikasi sebanyak dan sedetail ini, gue nggak nyangka sih Baze bisa kerjain ini dalam waktu 1-2 bulan. Ini wow, cepet banget ya. Mana bikin penasaran berapa orang sih yang ngerjain. Keren. Nah kalau misalnya mau tanya-tanya lebih jauh,
soal harga, soal detailnya mau seperti apa dibuat. Mungkin by opsi teman-teman bisa langsung tanya ke Baze. Bisa cek Instagramnya di sini teman-teman. Makasih udah nonton video kali ini, menikmati kemewahan dari bus keren karya Baze. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin gue kali ini untuk mengulas dari ujung ke ujung ya. Bus karya Baze ini interiornya mantap banget. Overall sih gue suka, meskipun memang ada beberapa plus minus lah, tapi so far itu bukan hal yang major lah ya. Bisa diantisipasi dengan solusi-solusi yang udah diberikan. Keren banget. Tadi jangan lupa follow Instagramnya Baze. Jangan lupa juga follow Instagramnya Great Automotive. Di sini nih, @greatautomotive. Makasih sekali lagi. Jangan lupa kasih komentar yang menarik, like, share, sama subscribe yang penting. Terus, nyalain loncengnya. Gue Dit, pamit.